Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan membicarakan sebenarnya satu tema yang sekarang pada umumnya banyak sekali bicarakan tentang sexual harassment atau kekerasan seksual, pelecehan seksual. Yang sekarang sebenarnya masalah itu selalu dikaitkan dengan Ketua KPU yang melakukan apa yang tadi disebut sebagai pelecehan seksual. Teman-teman sekalian, ini adalah sebagai sebenarnya boleh dikatakan sebagai pengantar atau pendukung untuk memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan kejahatan seksual atau yang lebih sering sebenarnya dikatakan itu sexual harassment, kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari kepada dua orang pegawai atau dua orang yang berurusan dengannya. Dan ini sebenarnya menjadi pembicaraan yang sangat hangat di sekitar atau di lingkungan masyarakat kita akhir-akhir ini. Teman-teman sekalian, jadi tema yang kita bahas adalah kekerasan seksual atau sexual harassment. Dan ini sebenarnya memang menjadi satu masalah dan pembicaraan sebenarnya bukan pada tingkat yang kita katakan tadi pada nasional, tetapi itu menjadi satu permasalahan yang sering dibicarakan secara global. Teman-teman sekalian, tadi dikatakan ya ini sebagai persiapan untuk pembahasan tema yang berikutnya yang rencananya memang lagi disiapkan untuk membicarakan tentang pelecehan seksual atau sexual harassment yang dilakukan oleh Ketua KPU kepada ya katakanlah misalnya orang-orang yang memerlukan bantuannya, dan kemudian dia melakukan sebenarnya kekuasaannya itu menggunakan misalnya apa yang disebut sebagai upaya untuk mestinya melindungi dan menegakkan kebenaran. Ternyata dia gunakan kekuasaannya itu untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya menjadi satu masalah besar yang kemudian membawanya ke dunia pengadilan. Teman-teman sekalian, tapi malam ini kita belum membicarakan tentang permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU itu, tapi lebih membicarakan tentang permasalahan atau pengertian tentang kekerasan seksual atau ya sexual harassment. Dan untuk menjelaskan judul ini sebenarnya saya sengaja mencari beberapa buku yang membicarakan tentang karakter atau apa yang kita sebut tadi dengan pelecehan atau kekerasan seksual dari beberapa ilmuwan yang sebenarnya ini memang saya cari adalah ilmuwan-ilmuwan yang sangat terkenal dalam pembahasan tentang tema pelecehan seksual itu. Yang pertama dari John Tucker, yang kedua Ellen Bass dan Laura Davis, yang ketiga adalah dari Alice Sebold, yang keempat Roxana Gay. Jadi Roxana ini, mereka berempat ini sebenarnya saya coba telusuri secara ringkas apa yang mereka kemukakan tentang yang kita sebut tadi dengan pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual itu sebenarnya termasuk kekerasan seksual, tapi biasanya memang dibedakan dia dengan apa yang disebut dengan pemerkosaan. Nanti kita coba jelaskan pada bagian berikutnya mengapa biasanya tidak disamakan kekerasan seksual itu dengan pemerkosaan, karena sebenarnya banyak sekali kemiripannya. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwa ada 4 ya ilmuwan yang membicarakan, yang saya telusuri tulisan mereka. Maaf, saya tidak menjelaskan judul-judul buku mereka yang cukup panjang. Dan kemudian saya sebenarnya secara khusus membicarakan tentang sebenarnya artikel yang dilakukan oleh L.F. Fitzgerald yang berjudul Sexual Harassment, Violence Against Women in the Workplace, ya. Jadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan pada perempuan di tempat kerja. Teman-teman sekalian, buku ini sebenarnya atau tulisan ini dipublikasi dalam American Psychology pada tahun 1923. Dan saya sebenarnya sengaja mengambil atau memilih tulisan dari Fitzgerald ini karena saya anggap memang walaupun dia dalam bentuk artikel, tapi artikel itu sangat menarik dan singkat dibicarakan, tapi memang hampir ya bisa menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual itu. Teman-teman sekalian, artikel ini mengangkat beberapa pokok pikiran, jadi sengaja dalam setiap kuliah kita atau diskusi kita, saya selalu mengambil pemikir-pemikir terkenal dan mencoba untuk menjadikan teori, konsep mereka untuk menjelaskan tentang apa yang sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan ini saya anggap tepat sekali untuk memahami apa yang kita maksudkan tadi dengan kekerasan seksual atau sexual harassment itu. Dan
Di sini dikemukakan beberapa pokok pikiran utama. Yang pertama adalah dia menjelaskan tentang definisi pelecehan seksual itu. Dia atau First Class menjelaskan pelecehan seksual sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Ya, jadi berbasis gender yang terjadi di tempat kerja. Teman-teman sekalian, banyak sekali ternyata selama ini pelecehan atau kekerasan seksual itu dilakukan di tempat kerja. Apalagi misalnya pada tempat kerja itu adalah didominasi oleh laki-laki dan kemudian tidak terlalu banyak pekerja perempuan. Dan itu lebih sering katanya terjadi apa yang kita katakan tadi dengan pelecehan seksual itu. Jadi pelecehan seksual yang berbasis gender di tempat kerja ini mencakup perilaku yang tidak diinginkan dan mengganggu, termasuk misalnya berbagai macam komentar yang muncul pada permasalahan seksual itu, dan yang termasuk sebenarnya pada istilah yang kita sebut tadi dengan pelecehan seksual itu bisa dalam bentuk sentuhan. Jadi tidak selalu harus misalnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ketua KPK itu pada bawahannya. Jadi bisa dalam bentuk tindakan lain yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman atau mengancam kaum perempuan itu terutama sekali. Dan yang kedua adalah dampak pada korban. Teman-teman sekalian, jadi kalau tadi kita katakan bahwa ada beberapa bentuk yang dimasukkan dalam kekerasan atau pelecehan seksual itu adalah, tadi dikatakan adalah tindakan sentuhan dan kemudian menciptakan lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman. Dan nanti sebenarnya akan dijelaskan pada bagian lain bentuk-bentuk yang dimasukkan dalam apa yang kita sebut tadi dengan pelecehan seksual. Teman-teman sekalian, kalau sekarang misalnya kita naik kereta, misalnya dari Bogor ke Jakarta, atau misalnya dari Depok ke Jakarta, setiap kita menumpang itu selalu ada peringatan bahwa hati-hati dengan pelecehan seksual. Kalau ada yang melakukan itu, jangan lupa untuk melaporkan. Teman-teman sekalian, di kereta memang kita pahami karena memang begitu padat sehingga akhirnya kita sendiri rasanya kadang-kadang untuk bernapas pun akan sulit. Jadi oleh karena itu memang selalu diingatkan supaya hati-hati, jangan sampai ada pelanggaran pelecehan seksual karena memang akan sulit sekali sebenarnya untuk menjaga. Kalau kita katakan tadi bahwa pelecehan seksual itu termasuk misalnya sentuhan dan kesulitannya pada penumpang yang sangat berdesak-desak itu. Teman-teman, yang kedua dikatakan bahwa ada dampak pada korban. Jadi artikel yang dikatakan atau dijelaskan oleh First Class ini, dia mengatakan bahwa ada dampak lain, yaitu ya dampak yang sifatnya negatif yang dialami oleh korban pelecehan seksual. Biasanya sebenarnya bisa dalam bentuk stres, bisa dalam bentuk kecemasan, bisa misalnya depresi dan penurunan produktivitas kerja. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita ikuti tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPA, ada salah seorang petugas pegawai yang melakukan atau pegawai yang membantu pelaksanaan pemilihan umum, katakanlah misalnya di Belanda, dia mengatakan bahwa memang muncul seperti kecemasan, kemudian juga misalnya kegelisahan dan kekhawatiran bahwa ada dampak ketidaksehatan atau penyakit yang ditimbulkan itu. Teman-teman sekalian, pelecehan seksual juga dapat sebenarnya menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban. Kadang-kadang kalau sudah ada terasa trauma ini memang, ya kalau yang mengerti dan bisa misalnya mempunyai sedikit, misalnya, katakanlah misalnya isi dompetnya, bisa saja dia misalnya melakukan upaya untuk hubungi misalnya psikologis atau dokter untuk menanyakan tentang apa yang dialaminya. Yang berkaitan misalnya dengan apa yang dikatakan misalnya atau dikemukakan melalui media pada korban yang dari Belanda itu, dia mengatakan memang sempat khawatir sampai akhirnya dia menghubungi dokter untuk memeriksa kesehatannya dan juga mengajukan kepada ketua KPU atau Hasif Asy'ari itu untuk juga melakukan pemeriksaan yang sama. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan tentang kemungkinan misalnya berbagai dampak negatif yang terjadi, dan yang ketiga adalah frekuensi dari prevalensi. First Class menyajikan data tentang seberapa sering sebenarnya pelecehan seksual itu terjadi di tempat kerja. Dia menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang umum dan meluas. Jadi dia bukan hanya terjadi misalnya di Indonesia, tapi di hampir di semua tempat di dunia ini selalu atau sering sekali terjadi apa yang kita sebut dengan pelecehan seksual itu, terutama di lingkungan kerja yang didominasi oleh kaum laki-laki.
Ya kita bisa paham karena memang biasanya kaum laki-laki itu lebih agresif dan kemudian ya sifat agresivitas dari kaum laki-laki ini sering sekali merasa perempuan itu terancam dan kadang-kadang takut misalnya untuk melakukan penolakan, apalagi misalnya menolak dengan keras. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya kita harus menyadari bahwa apa yang kita sebut dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang benar-benar sebenarnya menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan sebaiknya memang itu benar-benar dihindari. Yang keempat adalah respon organisasi. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan respon organisasi ini adalah dikemukakan penulis bagaimana organisasi merespon pelecehan seksual itu, termasuk misalnya kebijakan maksudnya di sini kebijakan katakanlah misalnya kebijakan pemerintah atau aturan yang ada, atau misalnya kebijakan di tempat pekerjaan. Karena sering sekali ya bukan hanya misalnya di tempat-tempat yang sifatnya pekerjaan yang dari lembaga-lembaga kepemerintahan, tapi juga misalnya pada kebijakan lain, misalnya pada perusahaan, dan permasalahan juga prosedur pelaporan. Teman-teman sekalian, yang sulit sekali sebenarnya atau jarang terjadi adalah pelaporan dari yang bersangkutan. Kalau misalnya dia perempuan itu misalnya yang korban itu merasa khawatir dengan nama baiknya, nama baik keluarga, dan juga misalnya tentang masa depannya, dan sering sekali karena itu dia akhirnya tidak memberikan pelaporan terhadap kekerasan seksual yang dialaminya. Tapi sebenarnya ini adalah suatu tindakan yang tidak begitu baik karena akan menjadi permasalahan beban yang berkepanjangan pada si korban. Ada hal yang sangat baik sebenarnya dan perlu ditiru apa yang dilakukan oleh yang mengalami pelecehan seksual ya yang sering disebut dengan CAT itu, karena dia dengan berani mengungkapkan dan mengadukan itu, dan kemudian pengaduan yang disampaikan pada DKPP ya itu menimbulkan suatu masalah yang sebenarnya bisa menghindari untuk terjadinya bentuk kekerasan seksual yang berikutnya. Apalagi kalau misalnya kita seperti amati yang dilakukan oleh ketua KPU itu adalah sebenarnya seperti yang sudah beberapa kali dilakukannya. Seperti misalnya yang kita katakan tadi, yang terjadi pada kalau dikemukakan di dalam atau melalui mass media, paling tidak ada 2 kali yang terjadi. Teman-teman sekalian, artikel ini sebenarnya menyajikan hal-hal yang penting dan dia menjelaskan itu dengan sangat jelas dan mekanisme pelaporan yang aman untuk melindungi korban. Teman-teman, saya akan mengakhiri bagian ini dan nanti akan kita lanjutkan karena masih ada beberapa ciri lain yang dikemukakan oleh Evir Skerald dan kita akan lanjutkan pada bagian kedua karena teman-teman kita selalu berupaya bahwa sedapat mungkin waktu yang disampaikan pada bagian-bagian tertentu itu tidak sampai 20 menit, apalagi melebihi 20 menit. Teman-teman sekalian, sekarang kita akhiri pembahasan tentang pelecehan seksual atau sexual harassment ini. Dan nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Selamat malam, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.